kami kelompok yang beranggotakan saya Ziki Imelda, Saya Ulan Maulia, saya Rismayanti, dan saya Nurmedianti Maulida. Di sini kami akan berdiskusi tentang algoritma pemrograman. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menanyakan kepada teman saya Nurmedianti Maulida, menurut kamu apa sih pengertian algoritma pemrograman? Nah, jadi pengertian algoritma pemrograman itu adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Hudatul Aulia. Apa sih ciri-ciri dari algoritma itu? Nah, ciri-ciri algoritma terbagi menjadi 5. Yang pertama adanya proses, yang kedua adanya input dan adanya output, kemudian memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, dan yang terakhir harus mempunyai stopping rule. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Melda, apa manfaat dari algoritma? Manfaat algoritma yang saya ketahui adalah untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Rismayanti yang kamu ketahui apa saja sifat-sifat algoritma pemrograman. Ya, sifat-sifat algoritma pemrograman di sini ada 3. Yang pertama itu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Menurut kalian bertiga, format penulisan dalam algoritma pemrograman itu ada apa aja sih? Yang aku ketahui sih ada deskriptif. Deskriptif itu apa? Deskriptif adalah algoritma yang dituliskan berdasarkan seperti kehidupan sehari-hari, misalkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Kalau aku sih tahunya flowchart. Flowchart itu seperti apa? Flowchart itu algoritma yang dapat ditulis dalam bentuk diagram dengan anak panah sebagai petunjuk urutan langkah algoritma. Kalau aku sih cuma tahu pseudodecote. Pseudodecote itu apa? Pseudodecote itu imitasi dan kode, yang berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. 5. Ciri penting dasar penyusunan algoritma menurut Donald Eknat itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada finiteness dan yang kedua definiteness. Yang ketiga ada input, yang keempat ada output, dan yang terakhir ada efektif. Dan yang kalian ketahui syarat-syarat untuk algoritma dikatakan baik itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada algoritma komputer harus efisien, di mana prosesnya dapat diselesaikan secepat mungkin dengan frekuensi perhitungan yang sependek mungkin. Dengan kata lain, tidak boros sumber daya. Nah, yang kedua, program algoritma yang baik harus mudah dipahami. Hal ini berlaku tidak diskriminatif, di mana siapapun dapat dengan mudah memahami algoritma tersebut. Dampak buruk dari susahnya dimengerti sebuah algoritma adalah kesulitan pengelolaan algoritma. Dan yang ketiga, akurasi tinggi adalah syarat lain dari pemrograman algoritma yang baik. Mana bisa menjadi algoritma yang bisa digunakan secara profesional jika hasilnya tidak akurat. Dan yang keempat, semakin umum maka semakin baik. Algoritma yang baik adalah algoritma yang berlaku umum dan tidak terbatas pada satu bidang spesifik. Jika bisa sampai berlaku umum, maka
menyelesaikan masalah bermanfaat di berbagai bidang. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil dari diskusi yang telah kami lakukan adalah Algoritma adalah prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu dalam ilmu matematika, ilmu komputer, bahkan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.